Indonesia memiliki ragam suku, adat, budaya yang tidak akan habis dibicarakan. Kali ini, mari melihat lebih dekat acara adat Dayak Kaharingan yang ada di Desa Pasir Panjang, Kabupaten Kota Waringin Barat. Batarata merupakan adat istiadat kepercayaan sejak dulu yang dianggap adat tertua dari Dayak Kaharingan. Menurut kepercayaan Dayak Kaharingan, Batarata dilakukan apabila ada permintaan dari kepala rumah tangga untuk membalas budi baik atau kelakuan baik kepada Yang Maha Kuasa. Setiap tahunnya, Batarata juga selalu diagendakan 1 tahun sekali untuk membersihkan keadaan kampung halaman. Pelaksanaannya memerlukan banyak persiapan, mulai dari membuat sesajian seperti tempat Batarata yang semuanya terbuat dari kayu ulin, ancak-ancakan atau tempat penyembahan orang Kaharingan, bahkan sajian makanan untuk para tamu seperti panganan sampai lomang. Bambu yang sudah didapat kemudian dikumpulkan dan dipotong peruas menggunakan peralatan yang sudah dibawa seperti parang dan gergaji. Bambu yang telah dipotong lalu dimasukkan ke dalam karung yang sudah disiapkan. Kemudian akan diangkut menggunakan mobil bak terbuka yang selanjutnya akan dibawa ke sungai yang ada di Desa Pasir Panjang untuk dibersihkan dan dicuci bagian dalam dan luarnya, agar nantinya kaum perempuan bisa langsung menggunakannya untuk wadah lomang. Ambil dia karung jam. Sungai yang ada di Desa Pasir Panjang ini memang masih terjaga keasriannya dan juga masih memiliki peranan yang penting bagi masyarakat di sekitarnya. Di sisi lainnya, kaum perempuan mempersiapkan olahan makanan dari bahan dasar yang berasal dari alam, seperti buah-buahan, ikan sungai, dan lainnya, yang nantinya akan dimakan bersama sebagai sarapan dan untuk disajikan kepada para tamu pada saat acara berlangsung. Proses memasaknya pun masih tradisional menggunakan kayu bakar. Sebagian kaum laki-laki menyiapkan daun pisang muda, kemudian dijemur agar daun pisang mudah dibentuk untuk lapis lomang. Setelah persiapan bahan selesai, waktunya makan bersama, menikmati masakan yang sudah dipersiapkan.
konak kamera itu si kotak babinya nggak hebat. Ya harus konak. Dalam acara adat ini disiapkan pula sesajian yang merupakan bentuk kesadaran manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tak lupa disiapkan panganan atau kue yang akan disajikan untuk para tamu, dan memasaknya pun masih tradisional menggunakan kayu bakar. Mana bang? Iya boleh yang kecil. Kalau belum kecil udah ada. Mana? Tidak boleh nakal. Oh gimana keluar? Mana bang? Masih ke dalam sini. Mele. Lanjut ke proses pembuatan lomang. Daun pisang yang telah dijemur kemudian dipotong selembar untuk dimasukkan ke dalam bambu sebagai pelapis lomang. Caranya pun cukup unik. Daun pisang dijepit, lalu digulung dan dimasukkan ke dalam bambu sehingga daun pisang dapat mengikuti ukuran bambunya. Bambu yang telah dilapisi daun pisang muda kemudian dimasukkan atau diisi ketan yang sudah dicuci. Bambu yang telah diisi ketan masing-masing dimasukkan santan kelapa yang telah dicampur garam agar rasa lomang lebih gurih dan nikmat. Kaum laki-laki bertugas menyiapkan tempat pemanggangan dan ke proses memasak dengan waktu sekitar 3 sampai 4 jam. Ini kira-kira berapa jam, Pak? 3 jam. Untuk sesajian, disiapkan juga ayam kampung yang dibakar. Ayam kampung. Untuk anak menyerahkan sesajen. Oh, sesajen, Pak. Ayam apa, Pak? Ayam kampung kah? Ayam kampung. Oh. Ayam yang lain. Jantan kah betina, Pak? Jantan. Lomang merupakan makanan tradisional yang begitu melegenda di Indonesia. Proses pembuatannya pun sangat unik dan terbilang rumit, di mana harus mempersiapkan beras ketan, santan, daun pisang muda, bambu yang memiliki bentuk batang tipis, tempat pemanggangan, serta kayu bakar yang cukup banyak. Belum lagi proses pemanggangan yang cukup lama, karena itu pembuatannya pun harus melibatkan banyak orang. Setelah semua sajian matang, kemudian dihidangkan untuk para tamu.
Setelah semua persiapan selesai dan para tamu undangan telah berkumpul, maka acara adat Batarata segera dimulai dan dipimpin oleh damang atau kepala adat. Prosesi ini diiringi oleh tabuhan alat musik tradisional dan mengantarkan menuju tempat yang tidak jauh dari rumah dengan berjalan kaki. Disinilah semua sesajian dikumpulkan, seperti tempat Batarata yang terbuat dari kayu ulin yang tadi pagi baru saja ditebang dan memang dipersiapkan khusus untuk acara adat ini. Batarata merupakan bentuk komunikasi dengan Yang Maha Kuasa. Pelarangan dan pantangan selama acara Batarata berlangsung disampaikan oleh tokoh adat kepada masyarakat yang datang. Salah satunya, selama 3 hari tidak boleh bekerja, sedangkan yang punya acara 7 hari 7 malam tidak boleh bekerja. Dan beberapa pantangan lainnya. Jika ada yang melanggar, maka akan diberlakukan denda dan sidang adat. Selama 3 hari, siapapun dia, dari manapun dia, tidak boleh bekerja selama 3 hari sampai hari Rabu. Kalau hari Kamis nanti, artinya di luar dari kita sudah bisa kerja. Kalau yang rumah tangga punya acara